Oke guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita kedatangan memori Kingston Fury dengan kemampuan DDR speednya di kecepatan defaultnya 2400 MHz dan kita beli 4 keping dan dengan per kepingnya 8 GB, total 32 GB. Tapi yang tertulis di spesifikasi memori, di memori XMP profilnya ini dia sanggup jalan di 3200 MHz. Sedangkan ini adalah memori lama punya saya sebelum saya ganti. Ini kecepatan defaultnya 2666, masing-masingnya per keping 8 GB. Jadi gini ceritanya guys. Awalnya ketika saya pakai memori yang ini ya, yang lama dengan kecepatan default di 2666 MHz, dia ini kalau berjalan di XMP kan harusnya cuma mentok di 26666 karena spesifikasi XMP-nya defaultnya ya segitu. Tapi guys, realitanya dia bahkan sanggup berjalan di kecepatan 3600 MHz. Tapi hanya 2 keping guys. Artinya dia akan berjalan di dual channel 2 kali 8 GB, totalnya 16 GB. Nah, saya itu kan berpikir begini, kalau misalnya di memori yang baru ini ya, yang sudah terpasang di komputer ini, kan kemampuan XMP-nya dia bisa berjalan di 3200 MHz masing-masingnya. Nah, saya inginnya walaupun dia tidak berjalan di 3600 MHz seperti yang ini, tapi dia bisa berjalan atau sanggup berjalan di 3200 MHz. Itu tidak masalah karena memang keperluan saya juga nanti untuk multitasking plus editing. Tapi ternyata setelah saya pasang keempat memorinya yang kembar identik, jadi saya beli bersamaan langsung 4 keping 8 GB. Tapi ternyata saya jalankan di 3200 MHz nggak mau jalan. Nah, ini bisa kita lihat. Kita akan coba setting ya guys ya. Saya tunjukkan di layar monitor. Dia defaultnya di 2400 MHz. Kita arahkan di XMP, kita nyalakan. Apakah dia akan bisa berjalan di 3200. Oke, kemudian kita close. Yang tadinya di disable, kita akan jalankan profil 1. Yang jadi masalah adalah terkadang dia bisa jalan di 3200 dan terkadang dia tidak bisa jalan di 3200. Jadi intinya adalah ya plus minus lah. Jadi
harapan saya, jadi kalau saya buat video ini maksud dan tujuannya adalah kalian nanti bisa istilahnya itu bisa lebih berhati-hati atau lebih bijak mungkin dalam memilih kebutuhan memori, kecepatan memori. Kalau kalian lebih prefer ke kecepatan dalam dunia game, mungkin misalnya saran saya kalian bisa pakai memori yang 2 keping. Kalau kalian butuh kapasitas besar, sarannya pakai 2 kali 16 GB. Jangan 4 kali 8 GB. Ini saat ini bisa berjalan, guys. Kebetulan ketika settingan pertama ini bisa berjalan. Kita tes benchmark. Bisa guys jalan. Padahal saya tadi mau menunjukkan kalau memorinya tadi tidak mau jalan di 3200. Tapi ternyata malah jalan dengan normal. Oke, kita coba kita close. Kita restart lagi. Malah normal, Dek. Eh? Nah, jalan di 3600. Siapa 3200. Sekarang kita akan coba jalan di 3600 atau mungkin 3600. Jadi kalau pakai memori 2 keping itu kan dia bisa sanggup berjalan di 3600. Pertanyaannya, kalau misalnya kita menggunakan 4 keping 8 GB dengan spesifikasi yang sama, istilahnya kembar identik, apakah dia juga bisa berjalan di kecepatan 3600? Nah, jadi kalau pakai saya pakai memori yang ini, guys. Nah, ini sebetulnya bukan memori yang identik. Jadi saya belinya ini per keping. Nah, ini bisa kalian lihat. Jadi yang satunya Hyper Fury, yang satunya ada tulisan BIS-nya. Nah, kalau yang ini yang kita pasang adalah memori yang identik. Oke, kita langsung ya simpan. Kemudian kita jalankan di 3600. Apakah dia sanggup berjalan di frekuensi 3600? Karena bahkan kalau memori yang ini, guys, dia sanggup jalan di 3800, tapi syaratnya hanya dual channel. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian butuh kecepatan, ya terutama untuk para gamer, sarannya sebisa mungkin ambil dual channel. Hanya 2 keping saja.
Dari situ kalian bisa maksimalkan. Ah, jadi kalau kita pakai 4 keping memori, dia tidak sanggup jalan di frekuensi 3600. Oke, kita masuk BIOS. Dia akan kembali ke 2400 ke speed defaultnya. Sekarang kita akan coba kembali kita turunkan. Mungkin kita coba di 3400. Jadi untuk yang seri ini defaultnya adalah 2666, tapi dia sanggup jalan di 3600 bahkan sampai 3800 dengan kombinasi dual channel, konfigurasi dual channel. Sementara memori yang saya gunakan ini adalah defaultnya 2400, tapi kemampuan XMP-nya ada di angka 3200. Secara logika ya, harapannya si memori ini dia akan bisa berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi karena kemampuan frekuensinya dia sanggup di 3600 XMP-nya. Sementara yang ini hanya maksimum XMP-nya di 2666. Nah, ini yang perlu dipertanyakan dan jadi pertanyaan. Tapi jangan salah guys, karena yang ini harganya jauh lebih mahal daripada yang saya beli 4 keping. Artinya, maksudnya seberapa mahal? Satu ini, ya, satu memori ini seharga 4 keping memori 8 kali 4 giga. Nanti akan saya tunjukkan di situsnya. Buat kalian yang penasaran, silahkan ditonton. Kita akan turunkan di 3200. Apakah masih bisa berjalan di 3200 atau masih error memory overclocking lagi seperti tadi tulisannya. Oh, ternyata bisa jalan guys, masuk normal. Berarti kesimpulannya buat kalian yang mau atau yang butuh dengan kecepatan tinggi, terutama untuk game, silahkan pastikan kalian membeli memori dengan konfigurasi dual channel. Ya guys ya, jangan ngambil yang 4 kali 8 giga, tapi ambil yang 2 kali 16 giga kalau kalian memang butuh kapasitas memori yang lebih besar. Nah, kita tes lagi.
Next time saya tunjukkan video ketika ada trouble ya guys ya, karena sebetulnya bahkan dia berjalan di kecepatan 3200 dengan konfigurasi 4x8 GB ini, yang kembar identik ini. Dia masih beberapa kali saya temui ada trouble. Artinya ada masalah overclocking memorinya. Entah itu keterbatasan dari si prosesornya, entah itu ada keterbatasan dari si motherboardnya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya bisa sedikit menjelaskan lebih detail lagi. Oke, sekian video singkat dari saya. Mudah-mudahan kalian nanti dapat sedikit ilmu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jalan